semuanya, selamat datang kembali di vlog aku. Nah, kalian apa kabar nih? Semoga tetap sehat selalu ya. By the way, sudah lihat video aku yang kemarin belum? Yang hubungan COVID-19 dengan kalkulus. Kalau belum, yuk silakan ditonton dulu. Nah, di video kali ini saya juga akan membahas masih tentang COVID-19. Bedanya sekarang saya akan membahas tentang seberapa pentingnya physical distancing atau social distancing. Selama masa pandemi kemarin, pasti teman-teman dihimbau untuk di rumah saja dan menerapkan physical distancing jika teman-teman terpaksa keluar rumah. Sama seperti saya juga yang harus yang tadinya kuliah secara tatap muka menjadi daring atau online. Yang tadinya ibadah juga setiap hari Minggu ke gereja, jadi ibadahnya online melalui YouTube, live streaming, dan lain sebagainya. Namun saya tetap harus bekerja karena saya bekerja di sektor pangan, makanan, dan minuman. Namun di kantor saya pun tetap banyak protokol kesehatan yang diterapkan, yaitu wajib physical distancing, jadi 1,5 meter ya jaraknya. Terus wajib menggunakan masker, kendaraan disemprot cairan disinfektan sebelum masuk ke area lingkungan kerja, penyemprotan sepatu dengan disinfektan, sebelum masuk kantor cek suhu badan dan menggunakan hand sanitizer, serta banyak protokol kesehatan lainnya yang diterapkan. Selama masa pandemi kemarin juga, kantor saya menerapkan pembagian jam kerja dan pengurangan jam kerja menjadi 7 jam. Serta beberapa karyawan ada yang WFH selama masa PSBB di Jakarta kemarin. Nah, dari pengalaman saya selama masa pandemi kemarin, ternyata mau nggak mau physical distancing atau social distancing itu perlu loh diterapkan dan mampu menurunkan COVID-19. Karena berdasarkan jurnal yang saya baca tentang Physical Distancing, Interventions, and Incidence of Coronavirus Disease 2019, Natural Experiment in 119 Countries, yang disusun oleh Nazrul Islam dan kawan-kawan. Nah, tujuan dari jurnal ini ialah untuk mengevaluasi hubungan antara physical distancing dengan COVID-19 secara global. Partisipannya itu ada 149 negara yang menerapkan 5 jenis physical distancing. Jadi di jurnal ini itu ada 5 jenis physical distancing. Jadi dibagi jadi S1, S2, S3, S4, dan S5. S1 yaitu penutupan sekolah. S2 yaitu penutupan perusahaan beberapa industri karena ada beberapa industri utama yang harus tetap berjalan. S3 yaitu pelarangan kegiatan massa secara banyak seperti konser, nonton, dan lain sebagainya. S4 yaitu penutupan kendaraan umum, dan yang terakhir S5, lockdown secara total. Oh iya, datanya ini diambil dari antara 1 Januari sampai 20 Mei 2020, berarti sekitar 5 bulan dari awal bulan kemarin. Kemudian datanya yang dihitung adalah IRRS atau Incident Rate Ratio atau rasio tingkat kejadian dari COVID-19 sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan social distancing atau berjaga jarak itu. Jadi dilihat lebih besar atau lebih kecil frekuensi yang kasus positifnya. Nah, sumber datanya diambil dari kebijakan menjaga jarak fisik dari Oxford COVID-19 Government Responses Tracker. Data ini melacak kebijakan social distancing di 149 negara tersebut. Dalam analisanya, yang digunakan adalah model deret waktu terputus menggunakan persamaan sebagai berikut. Nah, sekarang kita langsung ke resultnya ya. Hasilnya itu, rata-rata penurunan kasus positif COVID-19 di seluruh dunia dari 149 negara itu secara rata-rata adalah 13%. Maka secara rata-rata kebijakan physical distancing yang diberlakukan itu berhasil menurunkan laju penyebaran COVID-19. Nah, angka ini mungkin kelihatan kecil ya bila kita lihat secara biasa aja, 13%. Namun, jika dikalikan dengan jumlah penduduk seluruh dunia, maka hasilnya akan besar. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus tetap mematuhi physical distancing. Nah, maka kesimpulannya, kebijakan physical distancing dari pemerintah dari 149 negara tersebut mampu menurunkan
frekuensi kasus positif COVID-19 secara global. Nah, sekarang kita lihat yuk gambar 1 yang ada pada jurnal. Jadi di sini terdapat data dari setiap negara dan bentuk jenis physical distancing yang diterapkan oleh negara tersebut. Jadi yang sebelah kiri itu ada 3 kode dari setiap negara. Dan titik-titik berwarna-warni itu ada 5 titik. Nah, ini itu simbol dari jenis-jenis physical distancing yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, misalnya di sini kita lihat yang AGO. AGO itu negara Angola. Angola itu dia menerapkan 5 jenis physical distancing karena titik-titiknya dia penuh semua dari S1 sampai S5. Nah, misalnya BLR itu hanya ada 1 titik di titik pertama. Titik pertama itu artinya penutupan sekolah. Berarti dia itu hanya menerapkan physical distancing S1 saja. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang gambar 2 yang ada pada jurnal. Nah, di sini ada number of policies atau jumlah kebijakan. Jadi, yang sebelah kiri itu negara yang menerapkan 5 jenis physical distancing. Kemudian ada semacam diagram garis IRR-nya atau laju penyebaran kasus positif COVID-nya sebelum atau sesudah diterapkan social distancing. Jadi, kalau IRR-nya lebih dari 1, artinya setelah ada kebijakan physical distancing dari pemerintah, justru kasus positifnya lebih banyak daripada sebelumnya. Sedangkan kalau nilai IRR sama dengan 1, artinya sama saja, tidak ada perubahan. Dan jika kurang dari 1, maka kasusnya lebih rendah. Misalnya kita lihat kode KGZ. Jadi di sini kode KGZ yang paling bawah itu ya, garis IRR-nya, diagram IRR-nya itu, kalau kita lihat di sebelah kanan, angka yang pastinya itu 0,64 dengan range 0,32 sampai 1,28. Artinya 0,64 berarti di bawah 1, artinya kasus positif selama dilakukan physical distancing itu berhasil menekan kasus positif, artinya kasusnya lebih rendah. Nah, di yang tadi itu, pokoknya angka yang sebelah itu adalah angka realnya. Sekarang kita langsung lihat aja overall totalnya. Jadi, overall total rata-rata dari seluruh dunia itu titiknya ada di sebelah kiri dari angka 1. Artinya, secara rata-rata dari seluruh dunia, kebijakan social distancing itu berhasil loh menurunkan COVID-19. Nah, berapa sih detailnya? Nah, kita lihat nih angka yang ini, yaitu 0,87 dengan range 0,85 sampai 0,89. Maka, kalau dilihat dari 0,87 itu ada kaitannya dengan kenapa kita dapat angka 13% tadi. Jadi, jika dibikin persentase, pengurangannya adalah 13%. 100 dikurangi 87 sama dengan 13%. Maka data 13% itu didapatkan dari sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambar 3 yang ada pada jurnal. Yang sebelah kiri itu ada physical distancing policy atau kebijakan jaga jarak. Yang tengah itu adalah diagram IRR-nya, yaitu incident rate ratio. Dan sebelahnya itu ada number itu jumlah negaranya, jumlah negara yang menerapkan physical distancing tersebut. Terus yang sebelah number itu ada angka real dari IRR tersebut. Misalnya saya akan menjelaskan tentang cara baca dari baris yang pertama. Baris yang pertama itu adalah baris yang menerapkan 5 jenis kebijakan physical distancing. Nah, kita lihat nih, yang menerapkan 5 jenis physical distancing itu, angka IRR-nya itu lebih ke kiri angka 1. Artinya negara itu berhasil ya. Dengan jumlah negara, 72 negara, dengan angka real IRR-nya yaitu 0,85. Sama baris kedua. Baris kedua itu adalah
yang menerapkan 4 jenis physical distancing. Di sini tanpa menerapkan S4. S4 itu penutupan transportasi umum. Nah, di sini angka IRR-nya itu 0,87. Baris ketiga dia hanya menerapkan 3 saja, dia tanpa S4 dan S5, yaitu penutupan transportasi umum dan lockdown. Dia sebesar IRR-nya 0,85. Lalu baris keempat itu sama 3 saja, namun dia tidak menerapkan physical distancing jenis 2 dan 4, yaitu jenis 2 itu tempat kerja, penutupan tempat kerja, dan penutupan transportasi umum. Dia IRR-nya 0,91. Baris kelima, dia juga hanya menerapkan 3. Dia tanpa menerapkan physical distancing nomor 1 dan 3. Nomor 1 itu penutupan sekolah, dan nomor 3 adalah pelarangan perkumpulan massa. Sedangkan baris yang ke-6 itu dia menerapkan 4 jenis physical distancing tanpa menerapkan physical distancing yang ketiga, yaitu penutupan pelarangan perkumpulan massa. Nah, bisa dilihat IRR-nya itu 0,93. Nah, ada beberapa yang aku mau sampaikan. Di sini kita lihat nih, baris ke-5 dan 6. Ini merupakan negara-negara yang tidak menerapkan S3, yaitu pembatasan massa. Nah, kalau negara-negara yang tidak melarang pembatasan massa yang banyak, maka dapat dilihat dari angka IRR-nya. Walaupun kurang dari 1, namun angka IRR-nya relatif lebih besar dibanding dengan negara-negara yang menerapkan S3. Bisa dilihat negara-negara yang menerapkan S3 ini nilai IRR-nya sebesar 0,8. Sekian. Sedangkan kalau negara yang tidak menerapkan S3 ini nilai IRR-nya sebesar 0,9 sekian. Itu artinya kebijakan untuk melarang acara-acara yang melibatkan kerumunan massa atau kumpulan massa itu efektif untuk menurunkan penyebaran COVID-19. Nah, dari 5 jenis physical distancing yang ada pada jurnal yang sudah diterapkan pemerintah dari 149 negara, kalau misalnya kebijakan yang diambil tanpa menerapkan juga kebijakan penutupan atau pelarangan publik yang melibatkan massa yang banyak, sepertinya tidak terlalu berdampak besar dalam upaya menurunkan kurva atau flatten the curve. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kalau bisa jangan dulu kemana-mana ke acara-acara yang berkumpul dengan massa banyak, karena itu membantu kita untuk menekan laju penyebaran COVID-19 lebih bagus. Semoga video ini dapat dimengerti, tetap jaga jarak satu sama yang lain, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan stay safe. Bye-bye!